Sun Mori alias Sunday Morning Ride adalah hal yang sering banget dilakukan oleh anak motor. Dan di Sun Mori saat ini tujuan utamanya yaitu kebut-kebutan di pagi hari, mereng-mereng, dan yang pasti pamer-pamer motor. Dengan kegiatan seperti itu, sebenarnya manfaatnya Sun Mori apa? Karena saya penasaran dengan hal tersebut, akhirnya saya mencoba mencari tahu hal ini dengan cara googling. Ternyata manfaat teoritis Sun Mori itu cukup banyak. Misalnya menghilangkan stres, tempat bersosialisasi, meningkatkan adrenalin, melatih kognitif otak, merangsang sensorik, dan lainnya. Bener sih, kalau dicocok logikan ini bener banget. Riding dengan motor kesayangan di pagi hari itu bisa menghilangkan stres. Kebut-kebutan dan standing wheelie itu meningkatkan adrenalin. Mereng-mereng di tikungan jalan raya itu melatih kognitif otak dan merangsang sensorik tubuh. Dan yang terakhir, nongkrong di Senayan City memang tempat bersosialisasi. Namun ada satu hal yang menarik nih dari kejadian Sun Mori yang membuat saya penasaran. Khususnya buat yang suka Sun Mori di Jakarta, biasanya tikum atau titik finishnya dia di Senayan City. Dan jika ingin parkir di Senayan City minimal harus motor gede. Hal uniknya adalah Kawasaki kan ngeluarin ZX250R yang notabene tampilannya udah moge look banget. Suaranya 4 silinder yang sedikit mendem namun merdu. Tapi dengan tampilan yang moge banget dan suaranya yang udah 4 silinder, motor tersebut nggak boleh parkir di sana dan tetap diusir oleh security. Berarti kalau begitu ZX25R bukan moge dong? Gini nih, kalau mau parkir di depan Sensi itu ada requirementnya nih. Minimal motor 500 cc ke atas keluaran pabrik. Tidak berlaku untuk Mio atau Beatbore Up. Gue jadi ngeri anjing. Uniknya lagi nih, dulu ketika Ninja 250 baru keluar, motor tersebut boleh parkir di Sensi. Namun semakin banyak yang punya motor tersebut, lambat laut motor tersebut ya dilarang juga. Dengan kejadian tersebut, pertanyaannya ZX25R moge atau bukan? Untuk perihal moge atau bukan, banyak faktornya nih. Ada yang bilang moge berarti motornya harus memiliki cc 400 ke atas. Dan ada juga yang bilang moge adalah motor yang memiliki cc 600 ke atas. Dan ada juga yang bilang moge adalah motor yang udah kena pajak mewah. Jika mengenai pajak, motor 250cc di Indonesia sudah dikenakan pajak yang luar biasa mewah, yaitu di 60-125%. Dan pajak ini sama jika kalian membeli motor 600.000 bahkan 1500cc, pajaknya ya sama segitu. Dengan demikian, berarti motor 250cc ke atas jika dikategorikan dari pajak, berarti udah moge dong. Namun yang sayang beribu sayang nih, kategori tersebut tidak bisa diterima oleh semua pihak. Cuman sama orang pajak aja yang menerima kalau 250cc itu adalah moge. Yang mana beberapa pihak tetap berpegang dengan keyakinannya kalau moge ya cc-nya ya harus di atas 500. Oh ya tetap. Kemudian jika kita ingin membandingkan dengan negara lain, contohnya di Italia, motor yang dianggap sebagai motor gede adalah motor yang ber-cc di atas 600. Sedangkan di Jepang, motor yang dianggap moge adalah motor yang mampu mengeluarkan tenaga minimal 35 TK. Dan tidak ada kualifikasi khusus berapa silinder mesinnya. Dan jika kita mengacu dengan standar moge di Jepang, maka Ninja ZX25R adalah moge. Karena walaupun mesinnya hanya berkapasitas 250cc, yang mana kubikasinya ya emang jauh dari 400cc, 600cc, atau 1000cc. Tapi Ninja ZX25R yang udah menggunakan mesin 4 silinder bisa menghasilkan tenaga yang setara dengan moge, yaitu di 49,3 TK. Ini masih standar dan fitur rem air sistem aktifnya belum digunakan. Jika udah digunakan, tenaganya bisa sampai 50,3 TK. Jadi kalau di Jepang, motor Ninja ZX25R sudah bisa dikatakan moge berarti ya. Ya udah. Selain itu, jika motor ini mau dibandingkan dengan KTM RC390, ZX25R masih menang karena KTM hanya bisa mengeluarkan tenaga 42 TK. Dan jika mau dibandingkan lagi dengan Honda CBR 500R, Ninja masih memiliki tenaga yang lebih besar. Yang mana Honda CBR 500R hanya memiliki tenaga di 49,6 TK. Kalau udah begini, berarti ZX25R udah moge pastinya dong, jika menganut standarisasi Jepang. Oh ya tetap. Pertanyaannya, kenapa Ninja ini memiliki tenaga yang besar? Ya ini karena mesin DOHC 16 katup 4 silinder motor ini mampu menghasilkan daya 51 PS pada 15.500 rpm. Dan torsinya bisa mencapai 22,9 Nm di 14.500 rpm. Dengan spesifikasi tersebut, motor ini bisa mencapai top speed di 192 km per jam. Ditambah, power mode dari motor ini benar-benar nyata, yang mana di motor ini memiliki dua power mode, yang pertama full dan low. Jika pilihan low digunakan, maka motor hanya akan mengeluarkan tenaga sebesar 65% aja. Dan jika dipilih full, ia bisa habis-habisan ngebut.
Kenapa power mode di motor ini belum ternyata? Ya ini karena motor ini sudah menggunakan teknologi ride by wire, yang mana jika sudah menggunakan teknologi ini dengan sistem mode yang sederhana membuat mesin menjadi semakin efektif. Kemudian selain spesifikasi mesinnya yang bisa dibilang udah cukup moge, sebenarnya beberapa fitur moge lainnya juga udah ada di motor ini. Misalnya ABS, lampu hazard, dan yang pasti quick shifter. Jika udah ada quick shifter, berarti udah moge banget sih ini. Ditambah motor ini udah siap balap di track. Namun untuk yang udah mempunyai fitur quick shift, hanya dimiliki di fitur tertinggi aja. Kalau di tipe bawah belum ada fitur ini. Namun sayangnya sekali lagi nih, dengan fitur yang segudang, motor ini memiliki berat kering yang cukup berat nih. Motor ini memiliki berat di 180 kg untuk tipe standar dan 182 kg untuk tipe tertinggi. Dan ini salah satu hal yang membuat motor ini nggak ngebut-ngebut banget. Jadi dengan spesifikasi yang ada, tenaga yang ada, fitur yang ada, ini motor bisa dikategorikan moge sih harusnya. Tapi ya sayangnya, standar moge di Indonesia ya berbeda dengan Jepang. Jadi sayangnya, walaupun motor ini moge look, suaranya 4 silinder, namun ini bukanlah moge. Ya oke lah moge, tapi moge chill alias moge kecil kali ya. Man, buang apa tuh man? Dengan kondisi tersebut yang mana nggak diakuin sebagai moge murni, sayangnya motor ini jika mau ke mall, ia harus tetap parkir di basement. Tapi ya setidaknya di basement kan suaranya bergema, jadinya motor ini bisa menjadi pusat perhatian di basement sih. Ya mantap. Namun walaupun ini bukanlah moge yang sesungguhnya, tapi kalau naik motor ini kita bisa merasakan sensasi naik moge. Dan kalau lagi nggak diinget-inget lagi naik motor ZX25R, kita bisa merasakan sensasi seperti naik motor ZX636 wannabe. Ya memang cukup disayangkan sih, motor mewah ini tidak bisa mendapatkan privilege yang seharusnya, dan masih harus bertengger di basement. Kemudian jika ada pengguna motor ini kesal kalau nggak bisa parkir perihal karena cc aja, dan dia memutuskan untuk membore up mesinnya menjadi 500 cc, apakah bisa parkir? Sayangnya itu tidak bisa dilakukan, karena pihak mall hanya akan memberikan parkiran mewah tersebut sesuai dengan cc yang tertulis di STNK. Jadi kalau punya motor ini dan buat Sunmori aja, nggak usah bore up deh, karena percuma juga nggak bakal dapat parkiran mewah, dan juga larinya ya tetap aja tanggung. Bingung lawan apple to apple-nya siapa? Misalnya kalau mau lawan R25 atau CBR 250, ya udah beda kelas dan kemungkinan ya menang. Terusnya kalau mau lawan yang 4 silinder juga misalnya kayak 636, 6R, R6, CBR 600 atau yang lainnya, ya udah jelas motor ini kalah. Jadi kayak nggak berguna sih bore up motor ini. Jadi mending nikmatin aja yang ada, karena ganti knalpot aja udah cukup banget. Jadi kesimpulannya, walaupun motor ini sudah kena pajak barang mewah, 4 silinder dan tampilan moge, namun cc motor ini menghambat motor ini mendapatkan julukan moge. Dan kita juga harus menyadari satu hal, walaupun ini 4 silinder tapi tetap aja cc-nya hanya 250 cc. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah dengan 4 silinder aja motor bisa mendapatkan gelar moge? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!